Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Markus Indrianto di dalam program Mimbar Gemar GEJA Peniel Surabaya dan juga cabang Kemendung. Saya berharap, berdoa melalui program ini setiap Bapak Ibu Saudara yang mengikuti dan menyaksikan tayangan ini semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin dewasa, semakin diubahkan menjadi seperti Kristus. Tetapi lebih daripada itu, biarlah juga kita semakin mengerti apa menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita. Dan berkat firman Tuhan pagi hari ini dalam pembacaan kita, hari Rabu 3 Februari 2021, saya diberkati di dalam pembacaan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-22 dan juga 36. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku. 36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Haleluya. Daud seorang pribadi yang luar biasa pada zamannya, pada masanya dia hidup. Menjadi pribadi yang punya pengaruh, menjadi pribadi yang memberi dampak dan arti, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh diperkenan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini penting untuk supaya menjadi pribadi yang diperkenan Tuhan. Itu tidak mudah, itu tidak sembarangan. Orang-orang yang khusus, orang-orang yang spesial, orang-orang yang istimewa, yang Alkitab memberi kesaksian mereka pribadi-pribadi yang diperkenan Tuhan. Salah satunya adalah Daud. Daud seorang pribadi yang diperkenan oleh Tuhan. Karena apa? Karena Alkitab mencatat karena Daud hidup melakukan kehendak Allah pada zamannya. Daud hidup melakukan kehendak Allah pada masanya. Artinya apa? Daud menyadari tujuan hidupnya, Daud menyadari panggilannya, Daud menyadari keberadaannya. Dia adalah untuk melakukan kehendak Allah. Tidak ada tujuan yang lain yang lebih penting di dalam kehidupan Daud kecuali dia harus melakukan kehendak Allah pada masa hidupnya, pada zamannya. Ketika dia ada, dia harus hidup melakukan kehendak Allah. Ibu Saudara, kalau kita mempelajari bagaimana kehidupan Daud, baik dalam Samuel 1, kemudian di dalam Tawarik, raja-raja, kita bisa mengikuti bagaimana kehidupan Raja Daud begitu luar biasa. Sehingga sampai Alkitab berkata, bahkan Tuhan sendiri berkata, Daud adalah pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Pertanyaan besarnya, apa yang menjadi rahasia kehidupan Daud menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan? Dan kehidupan Daud dalam melakukan kehendak Tuhan seperti apa dan bagaimana? Kita akan lihat bersama-sama. Daud pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Dan dia melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Karena Daud adalah pribadi yang sungguh-sungguh hidup benar. Ini yang pertama. Daud pribadi yang sungguh-sungguh hidup benar. Baik saudara, sekalipun memang Daud tidak sempurna, ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan.
tetapi secara umum Daud adalah pribadi yang hidup benar. Dia hidup takut akan Tuhan. Dia sungguh-sungguh mendasarkan hidupnya kepada ketetapan firman Tuhan. Dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita bisa melihat dalam tulisan-tulisannya di dalam Mazmur pasal pertama. Jalan hidup orang benar. Iya kan? Itulah gambaran kehidupan Daud. Hidup benar. Yang kedua saya temukan bahwa bukan semata-mata Daud hidup benar, tapi juga Daud senantiasa hidup taat. Hidup taat dalam melakukan perintah Tuhan. Ketika Daud diperintahkan Tuhan untuk menghancurkan bangsa Amalek, bangsa Filistin, Daud taat melakukannya. Ketika Tuhan memerintahkan Daud apapun, Daud taat melakukannya. Daud pribadi yang taat kepada Tuhan. Bahkan Daud pribadi yang selalu dengar-dengaran dengan Tuhan. Sebelum dia melakukan segala sesuatu, dia bertanya dulu kepada Tuhan. Dan kemudian dia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Yang ketiga, Daud adalah pribadi yang senantiasa hidup dekat dengan Tuhan. Dalam artian, Daud intim. Kehidupan Daud sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Dalam tulisan Mazmur, kita bisa melihat bagaimana kerinduan Daud untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Kerinduan Daud untuk senantiasa menyembah Tuhan. Kerinduan Daud untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan. Bahkan dia berkata, 1 hari 7 kali aku mempersiapkan persembahan-persembahanku kepadamu. Bapak Ibu Saudara, Daud pribadi senantiasa sungguh-sungguh hidup intim, hidup dekat dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan. Haleluya. Jarang pribadi-pribadi yang hidup bergaul dengan Tuhan. Tapi Daud salah satu pribadi yang hidup senantiasa bergaul dengan Tuhan. Dia intim dengan Tuhan, dia dekat dengan Tuhan. Bahkan dia berkata dalam Mazmur yang ditulis, lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Mengapa? Sampai Daud menyatakan kebenaran itu. Karena Daud telah menemukan keindahan, kebahagiaan, kedamaian yang luar biasa ketika dia bersekutu dengan Tuhan, ketika dia intim dengan Tuhan, ketika dia masuk di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan, dia menemukan satu kedamaian yang luar biasa, dia menemukan satu kebahagiaan yang luar biasa, dia menemukan keindahan yang luar biasa, dan itu menjadi kesukaan Daud dalam sepanjang hidupnya. Daud senantiasa hidup bergaul dengan Tuhan, hidup intim dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Kitab Mazmur terdiri lebih kurang 150 pasal, dan sebagian besar Daud yang menulis dari Mazmur itu, dan banyak tulisannya yang menjelaskan, mencerminkan kerinduan Daud kepada Tuhan. Bahkan sejak dari muda, Daud sudah terbiasa hidup dalam pujian, dalam penyembahan, dalam doa, persekutuan yang intim dengan Tuhan. Yang keempat, Daud menjadi pribadi yang diperkenan Tuhan. Dan dia melakukan kehendak Allah di zamannya. Karena Daud hidup mengasihi Tuhan
lebih dari apapun juga. Lebih dari pencapaiannya sebagai raja, lebih dari segala kekayaannya, kemasyurannya sebagai raja. Itu tidak ada apa-apanya. Itu tidak ada artinya bagi dia. Karena apa? Karena pada dasarnya, sesungguhnya Daud hidup mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah keteladanan kehidupan Daud yang patut kita sama-sama belajar. Supaya kita juga menjadi pribadi-pribadi yang diperkenan Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, kita menjadi pribadi-pribadi yang melakukan kehendak Allah pada zaman kita hidup, pada masa kita hidup. Kita bukan hidup untuk kepentingan kita, untuk kesenangan kita, untuk agenda kita, untuk kehendak kita semata-mata. Tapi kita sadar, aku ada hari ini, aku hidup hari ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku hidup hari ini untuk melakukan kehendak Allah pada zamanku. Oleh sebab itu, aku akan hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran. Aku akan sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan, dengar-dengaran dengan Tuhan. Aku akan sungguh-sungguh hidup di dalam keintiman dengan Tuhan, dalam doa persekutuan dengan Tuhan. Dan aku akan hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Dan saya percaya pribadi-pribadi yang hidup seperti ini, hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan, hidup dalam keintiman, bahkan hidup mengasihi Tuhan. Pribadi yang seperti inilah pribadi yang akan diperkenan Tuhan. Dan hidupnya akan senantiasa hidup dalam kehendak Tuhan. Kehidupan yang sungguh-sungguh luar biasa. Pencapaian yang sungguh-sungguh luar biasa ketika kita hidup dan menggenapi apa yang menjadi kehendak Allah bagi setiap kehidupan kita. Kiranya renungan firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita, juga mengarahkan kembali tujuan kehidupan kita kepada tujuan dan kehendak Allah. Untuk apa aku hidup hari ini? Tidak lain dan tidak bukan untuk supaya kita mengalami perkenanan Tuhan dan untuk supaya kita hidup melakukan kehendak Allah pada zaman kita, pada masa kita hidup. Biarlah hal ini yang memotivasi, menggerakkan dan mengarahkan tujuan kehidupan kita ke depan. Di tengah-tengah tantangan, pergumulan, pandemi COVID yang seperti ini, tetapi biarlah semuanya ini akan membuat kita semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup melakukan kehendak Allah pada masa dan zaman kita hidup. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Pesan Tuhan begitu jelas bagi kami. Betapa pentingnya kami menjadi pribadi yang seperti Daud. Pribadi yang diperkenan Tuhan. Pribadi yang melakukan kehendak Tuhan pada masanya. Kami rindu Tuhan. Kami terhitung menjadi pribadi-pribadi yang diperkenan Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah pada masa kami ada. Pada zaman kami hidup. Diawali dengan kami hidup dalam kebenaran. Kami hidup dalam ketaatan. Kami hidup dalam keintiman dengan Engkau. Bahkan kami hidup mengasihi Engkau lebih dari apapun juga. Roh Kudus meteraikan kebenaran ini dalam hati kami. Mendarah daging. Dan teraplikasi, terimplementasi nyata dalam tindakan, sikap hidup kami, tingkah laku kami, setiap aktivitas kami, bahkan agenda-agenda kehidupan kami. Kami sadar
kami harus mengalami perkenanan Tuhan, dan kami harus melakukan kehendak Tuhan pada zaman kami ada. Sehingga pada akhirnya ketika Tuhan memanggil kami boleh beristirahat dalam damai. Karena kami sudah mengalami perkenanan Tuhan, karena kami sudah melakukan kehendak Allah pada masa kami hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati dan tolong kami semua, setiap sidang jemaat-Mu, setiap para pemirsa, para pendengar yang mengikuti program Mimbar Gemar ini. Hamba berdoa, diberkati Tuhan, semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin mengerti kehendak Tuhan dan melakukan di dalam kehidupannya. Berkat Allah, perlindungan Allah, damai sejahtera dari Allah melimpah atas setiap kehidupan kami semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.